Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang rumus lengkap volume bangun ruang beserta contoh soalnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk bagian pertama yaitu tentang kubus. Di mana rumus untuk menghitung volume kubus yaitu P sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S pangkat 3 di sini boleh juga ditulis menjadi S kali S kali S. S-nya ada 3 buah sesuai dengan pangkatnya di sini. Sama dengan S di sini merupakan panjang rusuk kubus. Dan untuk soal kita kali ini, panjang rusuknya sama dengan 6. Maka setiap S yang ada di sini ganti dengan angka 6. Sehingga jadinya sekarang 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. Lalu dikalikan lagi dengan 6 hasilnya 216. Di sini satuannya cm. Maka kalau satuan untuk volumenya yaitu cm pangkat 3 atau yang sering disebut dengan cm kubik. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang balok. Adapun rumus untuk menghitung volume balok, yaitu P sama dengan P kali L kali T. Sama dengan P ini, perhatikan di sini, P ini merupakan panjang dari balok. Untuk soal kita kali ini, panjangnya sama dengan 10. Lalu dikali L ini lebar balok. Dan untuk soal kita kali ini, lebarnya yang mengarah ke belakang ini. Di mana panjangnya itu sama dengan 3. Lalu dikali T ini merupakan tinggi balok. Yaitu bagian yang tegak ini. Yaitu panjangnya sama dengan 5 cm. Lanjut sama dengan 10 dikali 3 hasilnya 30. Lalu dikali 5, maka kita peroleh hasilnya 150. Dalam satuannya di sini cm, maka satuan untuk volumenya yaitu cm kubik. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Yaitu tentang 5 segitiga. Untuk menghitung volume 5 segitiga, rumus yang digunakan yaitu P sama dengan 1/3 dikali LA dikali dengan TL. Lanjut sama dengan, perhatikan di sini. 1/3 dikali LA ini merupakan luas alas limas. Kalau kita lihat di sini, alas limas dia berbentuk segitiga. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung LA ini atau luas alas limas, yaitu gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas segitiga dikali dengan tinggi segitiga. Lalu jangan lupa dikalikan dengan tinggi limas atau TL di sini. Sama dengan 1/3 dikali. Oke, sekarang perhatikan alas dari limas ini yang berbentuk segitiga tadi. Alas segitiganya atau nilai A-nya di situ sama dengan 6 dan tinggi segitiganya di sini atau nilai T-nya sama dengan 10. Sehingga di sini kita tulis setengah dikali 6 dikali 10. Jangan lupa dikalikan dengan tinggi limas, yaitu sama dengan 9 cm. Sama dengan 1/3 dikali. Setengah dikali 6 hasilnya 3. Lalu 3 dikali 10 hasilnya 30. Jangan lupa dikalikan dengan 9. Sama dengan 1/3 dikali 30 itu hasilnya sama dengan 10. Lalu jangan lupa dikali 9. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 90 dalam satuan cm kubik. Lanjut masih tentang limas. Namun sekarang yang kita bahas yaitu limas segi 4. Dan rumus untuk menghitung volumenya tetap sama, yaitu P sama dengan 1/3 dikali LA dikali T. Sama dengan 1/3 dikali. Nah, untuk luas alas 5 segi 4. Di sini alasnya berbentuk persegi. Ya kan? Maka untuk menghitung LA ini gunakanlah rumus luas persegi. Di mana rumusnya yaitu S kali S. Lalu jangan lupa dikalikan dengan tinggi limas. Sama dengan 1/3 dikali S kali S. S ini panjang sisi persegi. Perhatikan alasnya yang berbentuk persegi tadi, di mana
panjang sisinya di sini yaitu sama dengan 6. Maka setiap S di sini ganti dengan angka 6. 6 kali 6. Dikalikan dengan tinggi limas. Untuk soal kita kali ini, nilai T-nya sama dengan 10 cm. Sama dengan 1/3 dikali 6 kali 6 hasilnya 36, lalu dikalikan dengan 10. Lanjut, sama dengan 1/3 dikali 36, kita peroleh hasilnya 12, lalu dikalikan dengan 10, hasilnya 120. Dalam satuan sini yaitu cm3. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bangun ruang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang prisma segitiga. Rumus untuk menghitung volume prisma segitiga, yaitu rumusnya adalah P sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Sama dengan luas alas, karena sekarang perhatikan alas dari prisma segitiga ini. Oke, alasnya itu dia berbentuk segitiga siku-siku. Maka untuk menghitung LA ini, gunakanlah rumus luas segitiga siku-siku, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Jangan lupa dikalikan dengan tinggi prisma. Sama dengan, sekarang perhatikan alasnya terlebih dahulu, ya berbentuk segitiga tadi. Alas segitiganya 6, maka nilai A-nya di sini sama dengan 6. Dan tinggi segitiganya di sini, yaitu sama dengan 8. Maka sini kita tulis setengah dikali 6 dikali 8. Dikalikan dengan TP, tinggi prisma, yaitu sama dengan 10. Sama dengan setengah dikali 6 hasilnya 3, lalu 3 dikali 8 hasilnya 24. Oke, dikalikan dengan 10. Sama dengan 24 dikali 10 hasilnya 240 dalam satuan di sini cm. Maka kalau satuan untuk volumenya yaitu cm3. Nah, ini dia rumus yang digunakan dan juga cara penyelesaian untuk menghitung volume prisma segitiga. Lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu tentang bangun ruang kerucut. Di mana rumus yang digunakan untuk menghitung volume kerucut yaitu P sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T atau tinggi. Sama dengan 1/3 dikali luas alas. Sekarang perhatikan alas dari kerucut ini. Dia berbentuk lingkaran. Maka untuk LA di sini gunakanlah rumus luas lingkaran. Di mana rumusnya yaitu V dikali R kuadrat. Ini rumus untuk menghitung luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran ini. Lalu jangan lupa dikalikan dengan T atau tinggi kerucut. Sama dengan 1/3 dikali. Nah, untuk nilai V, ingat V itu kan ada dua jenis. Ada yang 22/7, itu digunakan jika nilai R-nya di sini atau jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan V yang kedua, yang 3,14 itu digunakan jika nilai R-nya di sini atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Sekarang kita periksa terlebih dahulu untuk jari-jarinya. Untuk soal kita kali ini, untuk nilai R-nya atau jari-jarinya ini yaitu sama dengan 7. Dan 7 ini merupakan kelipatan 7. Maka V yang digunakan tentunya yaitu 22/7. Dikali dengan R kuadrat. R-nya tadi itu 7, maka di sini kita tulis 7 kuadrat. Dikali dengan tinggi kerucut, yaitu sama dengan 9. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat, ini sama artinya dengan 22/7 dikali 7 dikali lagi dengan 7. Lalu jangan lupa dikalikan dengan 9. Sama dengan 1/3 dikali. Oke, perhatikan di sini biar mudah. 7 di atas dan 7 di bawah ini kan sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal itu yaitu 22 dikalikan dengan 7 yang sini. Yaitu hasilnya sama dengan 154. Baru setelah itu kita kalikan dengan 9. Sama dengan, nah biar mudah, perhatikan biar mudah. 1/3 dikali 9 itu kan hasilnya sama dengan 3. Baru 3 nanti dikalikan dengan 154, itu kita peroleh hasilnya sama dengan 462. Dalam satuannya cm3. Dan inilah dia rumus untuk menghitung kerucut serta cara penggunaan rumusnya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bagian ke-7, yaitu tentang tabung. Untuk menghitung volume tabung, rumus yang digunakan yaitu P sama dengan V dikali R kuadrat dikali T.
Sama dengan, ingat V itu ada dua jenis. Ada yang 22/7 jika nilai R-nya kelipatan 7, dan yang 3,14 digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Sekarang perhatikan, untuk jari-jari tabung. Di sini panjangnya sama dengan 7. Ingat 7 itu merupakan kelipatan 7, maka V yang digunakan sama dengan 22/7. Dikalikan dengan R kuadrat. R itu tadi jari-jari, itu sama dengan 7. Karena sini R kuadrat, maka kita tulis 7 kuadrat. Dikali dengan tinggi tabung, yaitu sama dengan 10. Sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat sama artinya dengan 7 kali 7. Lalu dikalikan dengan 10. Lanjut sama dengan, perhatikan di sini. 7 di atas, 7 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kalikan saja nih. 22 dikali 7, lalu hasilnya dikalikan lagi dengan 10. Kita peroleh hasilnya itu sama dengan 1540. Dalam satuan di sini cm, maka kalau satuan untuk volumenya sama dengan cm kubik. Lanjut kita masuk ke bangun ruang yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang bangun ruang bola. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ada rumus untuk menghitung volume bola, yaitu P sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali V yang digunakan di sini, sesuai dengan jari-jari. Sini jari-jarinya 7, maka V yang digunakan tentunya 22/7. Dikali dengan R pangkat 3, R-nya 7 di sini, maka kita tulis di sini 7 pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3, itu sama artinya dengan 7 kali 7 kali 7. Sama dengan, biar mudah, perhatikan di sini, 7 di atas, 7 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal itu, perhatikan, di atas 4 dikali 22, lalu hasilnya dikalikan dengan 7, dikalikan lagi dengan 7, itu hasilnya sama dengan 4.312. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas yang perlu diperhatikan di sini rumus yang digunakan serta cara penggunaan dari rumus tadi, itu yang lebih penting. Oke. Per di bawahnya di sini angka yang tinggal yaitu per 3, jangan lupa. Lanjut sama dengan 4.312 dibagi 3, kita peroleh hasilnya sama dengan 1437,3 dalam satuan cm pangkat 3 atau cm kubik, dan sepertinya dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.